teman-teman semua. Kini Bibit hadir kembali bersama narasumber kita, Dokter Ranisa atau biasa dipanggil dengan Dokter Sayu. Kita akan bincang-bincang tentang apa ya? Tentang bagaimana sih menjadi seorang mahasiswi master PhD, istri dan ibu di negeri ginseng. Halo, oke, annyeonghaseyo. Aku Ranisa, biasalah ya, kayaknya udah pernah juga ngisi acara ya bibitnya Ulfi. Saat ini lagi menjalani master, tapi rencananya untuk semester depan kebetulan akan apply buat combine, jadi beralih ke mahasiswa PhD. Saat ini lagi di semester 3, sudah 1,5 tahun, dan ya, di sini ngambilnya clinical pharmacology, dulunya lulusan S1 kedokteran Yarsi, sekarang di sini ngambil clinical pharmacology di Inje University, dan saya juga baru tahu kalau Inje University termasuk 10 besarnya kedokteran di Korea. Terus di sini juga sibuk ya sebagai mahasiswa, sebagai istri, sebagai ibu. Wah, mantap, mantap, mantap. Oke, ini kita langsung gas ke Q&A. Pertanyaan pertama, jadi dokter itu apakah keinginan sendiri atau dari, keinginan orang tua, Kak? Sebelum aku pengen ngambil kedokteran, ada 2 bidang yang pengen aku ambil. Aku pengen masuk HI, aku pengen ngambil sastra Inggris. Karena, aku tuh suka exchange anaknya, karena pertama kan dulu aku pernah ikut Genesis ke Jepang, exchange selama 2 minggu ngambil short program. Itu tuh, apa ya, ngebuka pikiran aku banget di sana, karena aku kan tinggal bareng sama native Jepang di sana kan. Nah, terus aku tuh kayak ibaratnya kayak adiktif ya untuk exchange gitu. Jadi aku tuh terus-terusan cari buat exchange. Nah, aku berpikir untuk, ke bidang-bidang yang kayak gitu cocoknya di HI nggak sih? Aku mikirnya kayak gitu. Karena kan HI bener-bener yang kayak hubungan internasional, jadi ambassador, aku mikirnya kayak gitu. Makanya aku, tertarik untuk apply HI dulu. Cuman, kata orang tua aku, untuk wanita jadi ambasador itu berat ya, maksudnya kan karena pindah-pindah gitu tempatnya. Terus belum tentu suaminya juga mau ikut. Kalau misalkan dapat suami yang mau, ikut, itu oke. Tapi kalau misalkan, dapat suami yang, misalkan kerjaannya dia udah oke di Indonesia, jatuhnya tuh jadi kayak pisah gitu, dan itu takutnya nanti malah jadi nyusahin, ke rumah tangganya gitu sih kata orang tua. Makanya kayak kurang setuju untuk ngambil HI. Terus aku juga pengen sastra Inggris karena aku tuh dulu suka bahasa Inggris. Jadi aku juga, belajar banyak, maksudnya, sampai les juga gitu kan di bahasa Inggris, aku suka bahasanya, aku sempet pengen ngambil sastra Inggris. Tapi ya orang tuaku di satu sisi kurang setuju, mungkin karena ya mikirin juga, aku, kalau orang tuaku bilang, "Gak apa-apa kalau emang kamu suka sama bahasa Inggris, nanti kita, kembangin minat kamu aja kayak les atau kamu bisa ikut tetap tetap exchange buat tetap memperlancar bahasa Inggris kamu." Tapi orang tuaku lebih nyaranin untuk ngambil, pekerjaan yang kayak dokter gitu sih, awalnya disaranin kayak gitu. Tapi emang di satu sisi aku juga seneng nolong orang, dan ketika aku waktu SMA ngikut psikotes gitu kan, hasilnya itu memang guru dan dokter. Jadi kan waktu kelas 12 tuh ada penjurusan gitu kan, eee, lebih cocoknya tuh masuk ke jurusan apa nih waktu kuliah. Nah, Iya. itu tuh skor aku untuk kedokteran pokoknya di situ tuh bidangnya tuh eksak semua gitu yang aku cocok. Kedokteran, peneliti, guru, gitu-gitu. Jadi pas aku baca, "Oh, oke, ya udah deh aku jadi dokter aja." Mungkin dari segi itunya, dari segi psikologi juga sudah cocok gitu kan. Jadi ya udah oke, aku juga senang sama bidangnya dan aku kan masuk ke IPA gitu kan. Mhm. Ya udah, dan memang aku juga nggak suka hitungan. Kalau aku ngitung, kalau aku masuk teknik mati aku kayak di situ. Pertama dari arahan orang tua dan lama-lama jadi jatuh cinta ya, Kak, ya? Iya, bener. Ini ada pertanyaan, banyak banget sih, ini ada beberapa orang, jadi aku rangkum aja nih jadi satu. Oke, gimana cara bagi waktu belajar, ngurus anak, dan suami? Dan suaminya Kak Sayu suka ngebantu atau kadang pernah protes gitu? Aku sebenarnya masuk itu dari jam 9 sampai jam 6 ya, gitu. Nah, sebenarnya kan aku berarti kan kalau kayak gitu aku dapat sekitar 9 jam untuk di kampus. Aku tuh sering sebelum aku tidur, aku tuh udah mikir, "Besok tuh aku mau ngapain?"
Pas aku nyampe nyampe kampus pertama kali aku harus ngapain, dan itu kira-kira aku takar berapa jam aku bisa nyelesain ini. Kalau misalkan aku mikir kayak, "Ah, gue nggak bisa nyelesain ini dalam waktu segini," maka aku kadang suka begadang malamnya. Tapi kalau aku ngerasa kayak, bisa deh kayaknya jadi, kalau ngerjain kayak gini doang 2 jam dapet gitu. Oke, aku akan kerjain pas aku di, kampus gitu. Jadi, aku kan memang kebagi kan, jadi 3 jam sebelum makan siang dan makan siang itu sebenarnya dari jam 12 sampai jam setengah 2. Tapi aku itu, kadang suka makan siangnya aku cepetin. Jadi kan kalau makan tuh cepat, jadi kadang aku tuh istirahat cuma 10 sampai 15 menit, maksimal setengah jam, udah aku langsung balik lagi gitu loh kerja. Jadi emang ada sesuatu yang harus dikorbankan gitu. Jadi nggak bisa aku tetap makan siang sampai setengah 2. Jadi kadang aku tuh baru makan siang jam setengah 1, jam 1 aku udah selesai. Bagi waktunya gitu, jadi aku pulang, aku langsung masak. Nah, aku mau pergi, aku nyiapin makan siang, aku nyiapin sarapan, aku nyiapin makanan anak aku, gitu. Nah, malamnya juga aku udah siap-siapin. Jadi, apa, nggak benar-benar gabruk di pagi gitu. Kalau gabruk di pagi kan semuanya baru stand di pagi tuh jadi kayak keteteran gitu kan, dan berangkatnya jadi akan lebih lama. Makanya kadang malam tuh udah aku siap-siapin semuanya, baru aku, pagi tuh jadi kayak tinggal nganget-ngangetin aja atau misalkan numis-numis aja. Kalau dari suamiku sih, pernah protes apa enggak, ya protes kalau aku pulang malam, telat, pasti protes. Karena kan juga sama-sama capek ya, jadi ya gimana gitu. Cuman ya emang banyak kayak kadang tuh karena kayak sekarang nih aku lagi sering pulang malam karena, kampusku itu mau ada audit audit research gitu. Jadi hasil riset kita selama 1 tahun ke belakang. Nah, sejauh ini tuh belum ada publikasi. Jadi profesorku tuh stres banget, 2 tahun tuh nggak ada publikasi apa-apa. Makanya kita semua tuh lagi di-push banget di limit. Jadi direncanain tuh tahun ini tuh mau ada publikasi gencar-gencaran dari lab aku gitu. Dan kayak penelitian aku tuh udah dicanangkan buat di-publish di summer. Makanya stres banget kan. Tapi suamiku sih alhamdulillah ngebantu banget sih. Jadi aku bisa fokus juga belajar di kampus gitu. Wow, sangat sportif sekali. Ya, yeah. Caranya nge-recharge dari capek kerja kampus dan rumah itu gimana? Main HP. Main HP, aku sering nonton-nonton, buka-buka Instagram orang gitu, ya buat keep up aja sih sama teman-teman aku tuh lagi ngapain sih, sama main sama anak. Itu Oh, sih recharge banget, iya. Karena kan anak aku lagi lucu banget ya, jadi lagi bawel, lagi seneng jalan sana jalan sini, capek sih, cuman kadang tuh gemes, jadi ya recharge aja gitu. pas di weekend keluar-keluar rumah gitu gimana? Perginya ya sekitaran daerah Busan aja, kayak pergi ke Sasang untuk belanja atau makan di restoran Indonesia, atau lihat-lihat ke Lotte Department, padahal nggak beli karena mahal banget, mahal banget cuy. Lotte Department tuh mahal banget. Kayak barang-barang branded kayak Lotte tuh ibaratnya kayak Senayan ya atau GI. Bagaimana memberi pengertian ke teman kuliah atau profesor dengan keadaan Kak Sayu yang sudah berkeluarga? Dan komitmen apa Mmm. sih yang Kakak pegang selama ini? Harus paham dulu culture di negara tersebut itu seperti apa. Hmm. Yang mana sebenarnya aku awalnya itu kesalahan besar aku. Aku tidak mencari tahu tentang culture di sini, yang aku pikir ya udah yang namanya kuliah di luar negeri, di mana aja tuh akan sama, akan kalian ngerasa cocok dengan kalian, it's okay. Kalian bisa apply ke situ. Tapi kalau kalian ngerasa, "Gue nggak bisa nih di-press kayak gini," ya sudah, jangan gitu. Walaupun ya ya semua orang melihat K-drama itu kan sangat-sangat, apa ya, seperti fairy tale ya, tapi kenyataannya tuh banyak profesor aku di sini yang bilang, Korean drama itu too good to be true. Jadi, bahkan orang Korea sendiri pun mengakui kalau yang kayak gitu tuh too good to be true. Cuman, apa ya, jadi kalau menurut aku, jangan merasa ketika kalian hidup di sini, kalian akan mengalami apa yang ada di K-drama itu, satu. Hmm. Terus yang kedua, ketika kalian udah oke, kalian cari tahu profesornya dan lingkungan universitasnya itu seperti apa. Karena kayak SNU, Seoul National University itu universitas terbagus di Korea. Pressure-nya mereka itu sangat 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 tinggi. Jadi kalian oke, kalian udah tahu nih pressure di Korea tinggi. SNU tuh termasuk sky, termasuk langit di Korea. Jadi
hati-hati aja kalau masuk situ. Karena aku banyak banget terima DM nanyain, "Kak, masuk SNU gimana Kak, masuk SNU gimana?" Lah gue aja ke kuliah di SNU, akhirnya tuh sampai aku nanya ke, apa ya, postdoc aku, Mhm. yang dia lulusan SNU dan dia cerita SNU itu parah, parah banget untuk kedokterannya, karena berat banget katanya gitu. Terus, kalau dan kalian lihat dengan kemampuan kalian, ketika kalian di-press seperti itu, jadi kalian cari alumni di sana, alumni universitas yang kalian pengen, kalian tanya lingkungan kerjanya seperti apa, profesornya itu seperti apa. Kalau misalkan kalian cocok, oke, ya udah berangkat. Tapi kalau misalkan setelah kalian, "Aduh gue bawa anak, gue bawa suami, nggak bisa deh kayaknya kalau gue di-press kayak gini, profesornya nuntut apa-apa mulu." Nah, itu mending jangan diambil gitu, karena hati-hati Korea itu lagi mengalami yang namanya penurunan, eee, apa sih, kelahiran ya. Jadinya tuh, universitas-universitas tuh banyak yang kekurangan mahasiswa. Jadi mereka tuh kayak ngebuka jalur buat mahasiswa asing tuh besar-besaran. Nah, masalahnya banyak banyak banget mahasiswa Indonesia yang sudah ke Korea, tapi ternyata profesornya itu zonk. Jadi profesor itu dapat uangnya sedikit, terus profesor yang nggak ngedukung, maunya pokoknya kerja aja, project, publikasi apa segala macam, terserah kalian mau struggle kayak gimana, mau nangis-nangis kayak gimana, mereka nggak peduli. Dan kalian cuma diperlakukan seperti pekerja, bukan yang ingin dikembangkan oleh mereka jadi seorang scientist gitu loh. Itu hati-hati banget, banyak banget kejadian kayak gitu. Dan bukan cuma satu 2 ya, itu udah makanya udah sering diwanti-wanti hati-hati banget ke Korea. Karena banyak profesor yang seperti itu. Jadi kalian harus cari tahu dulu nih si profesor ini seperti apa selama, apa ya, sehari-harinya, terus dia orangnya juga, yang kayak gimana, bisa menerima nggak kalau misalkan si muridnya itu bawa anak atau apa segala macam, itu kalian wajib tanyain juga ke profesornya ketika kalian wawancara. Kayak biasanya kan nanti profesornya nanya, "Ada yang mau kalian tanyain nggak?" Terus nah kalian nanya aja, "Kalau misalkan saya punya saya bawa anak saya bawa suami saya, boleh nggak? Ada masalah nggak? Atau, atau nanti akan menurut profesor nanti akan mengurangi, kinerja saya atau enggak?" Jadi tanya juga anggapan beliau. Kalau misalkan kata beliau, "It's okay, nggak apa-apa," ya udah berarti beliau sudah mengerti kondisi kita. Kebetulan kalau aku, profesor aku itu memang yang, selain dia workaholic, dia itu family man. Wow, Jadi dia itu menganggap jadi dia tuh menganggap anak-anaknya, student-student-nya itu sudah seperti family-nya dia. Jadi dia benar-benar care banget sama keadaan student-nya, walaupun ya profesor aku pun juga ada minusnya lah pasti ya. Walaupun dia ada beberapa minusnya, cuman, untuk urusan kayak keluarga atau apa dia tuh sangat menerima banget. Kayak contohnya kemarin aku pas suami sama anak aku karantina, aku udah siap mau ngajuin cuti tuh ke beliau, "Aku mau cuti." Terus beliau bilang, "Ngapain kamu ngambil cuti? Kamu nggak akan tahu ke depannya kamu akan ada masalah apa," dia bilang gitu. Terus, "Nanti kamu work from home aja, nggak apa-apa, kamu temenin suami sama anak kamu work from home, cuti kamu simpen kalau misalkan kamu ada hal-hal yang mendadak," kata dia, "yang perlu kamu pergi atau misalkan kayak pulang ke Indonesia atau apa gitu." Jadi, eee, carilah profesor yang memang dia mengerti juga gitu loh kondisi kamu, mengerti keadaan kamu, terus, dia juga merasakan dulu susahnya waktu punya anak juga atau gimana gitu. ini pertanyaan selanjutnya. Kalau di Korea Selatan itu wajib punya gelar PhD dahulu, lalu ambil pendidikan spesialis atau bebas? Eee, Sebenarnya nggak mesti kalian ngambil PhD terus kalian mengambil spesialis gitu, enggak. Jadi spesialis dan PhD itu bidang yang berbeda, gitu. Cuman rata-rata si dokter-dokter di Korea ini pasti ngambil PhD juga. Kenapa? Karena, orang-orang Korea itu lebih cenderung suka ke dokter yang gelarnya tuh panjang. Jadi kalau gelar kamu pendek, mereka tuh kayak semakin nggak percaya gitu, "Kok gelarnya pendek sih?" Gitu. Jadi mereka kayak lebih senang ke dokter-dokter yang gelarnya panjang dan biasanya punya gelar PhD atau yang sampai udah S3 gitu tuh, masyarakat Korea lebih percaya untuk pergi ke dokter yang kayak gitu. Pernah nggak dinyinyirin warga lokal karena pakai kerudung? Katanya terkenal ya, Korea tuh agak rasis ya sebenarnya dikenalnya. Cuman kalau sejauh ini sih pengalaman aku nggak ada ya. Cuman diliatin iya lah, otomatis pasti
sering banyak kayak ajuma-ajuma atau ajusi-ajusi tuh kayak ngeliatin gitu, ngeliatin aku agak lama sampai diem terus ngeliatin aku gitu, kenapa nih orang, aku kadang suka mikir. Cuman ya udah sih, nggak terlalu kalau dinyinyirin sampai diituin sih enggak sih, nggak ada yang aneh-aneh. Nah, terus ini pertanyaan, oke, bagaimana cara menemukan pasangan yang mendukung pemikiran kita? Karena ada banyak cerita nih sebelum nikah, biasanya pasangan bilang, "Iya, aku akan dukung kamu," atau, "Iya, aku juga pengennya maju sama kamu." Tapi setelah menikah malah dilarang ini itu. Gimana nih, Kak? Kemarin sampai diskusi dulu loh sama suamiku masalah jawab pertanyaan yang ini karena aku kan jujur aku dulu cuman bilang kalau aku tuh pas udah kuliah, pas aku ketemu dia, aku tuh bilang aku pengen PPDS, terus pas aku wawancara sama Profesor Shin itu juga aku tuh pas, sebelum nikah juga aku udah bilang pokoknya aku pengen PPDS, aku bakal ke Korea, keterima Korea gitu, keterima untuk beasiswa ke Korea udah kayak gitu. Dan alhamdulillahnya sih dia waktu itu iya dan bener-bener berlanjut iyanya tuh sampai sekarang gitu. Aku jadi kalau misalkan gimana sih kalau misalkan, aku ada kok punya temen yang bilangnya, "Iya, tapi ternyata pas udah nikah enggak," gitu. Aku sendiri tidak pernah mengalami, jadi aku nggak tahu ya, untuk merasa apa, put myself on their shoes tuh susah. Tapi kalau aku setelah diskusi sama suamiku, kata suamiku sih, eee, apa, pertama harus cari suami yang open minded katanya sih gitu. Ya sih emang menurut aku tuh penting sih ya open minded. Jadi kayak, eee eee, apa namanya, dia tuh terbuka sama yang namanya perubahan, terbuka dengan yang apa sih, bukan yang kayak mereka tuh close minded, konservatif, suami kerja, istri di rumah, bukan yang kayak gitu gitu loh, yang terus istri tuh kerjaannya ngurus anak doang, toh udah kayak gitu itu udah susah. Jadi emang harus cowok yang mau untuk berbagi gitu, kayak ngurus anak tuh sebenarnya bukan tugas, istrinya doang, tapi suaminya juga harus ada peran di situ, atau bisa bantu untuk ngeringanin beban istrinya untuk ngurus anak gitu. Jadi emang si cowoknya itu harus open minded. Terus selain itu juga apa, si open minded itu sebenarnya bisa ditahuin dari mana sih? Karena kan kadang orang yang bilang, iya orangnya ngaku-ngaku open minded tapi, kita nggak tahu kan dia bener atau enggak open minded. Biasanya tuh kalau kata suamiku tuh bisa ditanyain dengan cara kamu nanya, gimana pandangan dia tentang dengan wanita yang bekerja, terus gimana bekerja di luar ya, bukan bekerja di rumah kayak ngurus all shop atau segalanya itu beda. Tapi bekerja keluar. Terus, gimana pandangan kamu terhadap istri yang penghasilannya tuh lebih besar daripada suaminya, sama, apa ya, istri yang pendidikannya lebih tinggi daripada suami. Karena sekarang lumayan banyak kan yang cewek-cewek yang sudah mulai ngambil S3, tapi suaminya tuh misalkan masih S1 gitu. Nah, itu tuh udah bukan satu 2 orang, udah lumayan banyak. Nah, itu harus ditanya juga gimana pandangan si cowoknya terhadap hal-hal seperti itu. Kalau misalkan dia masih yang kolot, yang bilang kalau dia nggak mau istrinya lebih tinggi dari dia dari segi pendidikan atau dari segi gaji, ya mending tinggalkan saja kalau misalkan kamu emang orangnya yang pemimpi dan sering mengejar mimpi kamu dan nggak mau untuk disuruh di rumah aja tuh nggak mau dan memang pengennya kerja keluar, itu ya mending mencari suami yang bisa mengerti kebagian situ. Dan selain itu, kalau kata suami aku, perempuan sama laki-laki itu kan pasti sama-sama punya ego kan. Aku pun punya ego untuk mengejar spesialis, aku punya ego untuk punya pendidikan tinggi, jadi S3, jadi spesialis gitu. Eee, dan suami pun pasti laki-laki pun pasti punya ego dan pasti ego laki-laki itu sebenarnya jauh lebih besar daripada perempuan gitu kan. Dia kan pasti punya kebanggaan buat diri dia sendiri gitu. Nah, kalau suami aku bilang, itu harus diomongin dari awal gitu dan harus dicari win-win solution-nya. Kalau misalkan kayak ego aku apa, ego dia apa gitu. Kalau misalkan kayak aku kan aku pengen jadi spesialis dan aku pengen jadi S3. Itu tuh kayak udah sesuatu yang udah aku rancang dari dulu. Enggak sih, kalau S3 sih baru, tapi yang spesialis itu emang udah aku rancang dari dulu. Nah, cuman S3 ini kan adalah cara untuk mendapatkan spesialis supaya lebih mudah gitu kan, karena aku bukan dari darah biru. Nah, kalau suami aku itu egonya adalah dia pengen tetap
bekerja, nggak mau jadi bapak rumah tangga doang yang kayak aku yang nyari uang terus aku ngasih uang ke dia tuh dia nggak mau. Dia maunya dia juga tetap, dapat uang, menghidupi keluarga, tapi dia nggak masalah untuk ngurus anak gitu. Tapi yang ngurus anaknya dibagi gitu loh, maksudnya jadi nggak cuma semuanya diurus sama suamiku gitu. Jadi, harus dicari win-win solution-nya. Akhirnya win-win solution-nya adalah suamiku bekerja di rumah gitu. Jadi work from home gitu loh, remote dari rumah gitu. Jadi dia tetap bisa dapat uang, bisa tetap bantuin aku ngurus anak dan aku pun bisa, lanjut S3-nya gitu dan bisa lanjut spesialis ya. Jadi memang harus harus diomongin dulu ego masing-masing sama-sama, terus kalian cari jalan tengahnya, win-win solution-nya dan si suaminya juga harus bisa nerima perubahan. Jadi orangnya tuh bukan yang statis, tapi harus orang yang mau dinamis. Jadi orangnya harus mau belajar dan sama-sama mau bergerak gitu loh ke depan, bukan kayak, "Ya udahlah kalau misalkan," dan kamu penting juga kata suamiku nanya kayak, dia tuh, apa ya, orangnya ada mimpi ke depannya atau enggak, atau mau, ya udah saya kayak gini aja dia udah puas atau dia mau ada pencapaian lagi yang lain gitu, itu juga harus ditanya. Karena kalau misalkan kayak, ya udahlah kerja aja dari rumah udah gitu, masa kerja aja kerjaan yang sekarang, nanti yang lain ya udahlah gimana entar, itu biasanya yang kayak gitu-gitu suka susah untuk menerima perubahan dan kalau misalkan tiba-tiba istrinya keterima beasiswa atau apa, itu tuh nanti akan jadi susah untuk menyesuaikan gitu. Jadi, harus dicari tahu dan juga win-win solution dari ego masing-masing gitu katanya. Jadi deep talk dari awal gitu ya, Kak, ya? Iya, benar benar. Oke oke oke. Sip. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih, untuk suami dan untuk suami dan anak, izin tinggalnya bagaimana? Sebagai wisatawan atau ada kategori lain di Korea Selatan? Kalau kategori lain itu ada sih, aku bukan wisatawan ya, anakku sama suamiku tuh jatuhnya, dependen. Jadi visanya mereka itu visa F2 ya, F2 kalau nggak salah. Jadi dia itu depend ke aku kan visanya D2. Nah, D2 itu boleh ngebawa keluarga, D2 itu mahasiswa. Oh, Mahasiswa yang memang S2 atau S3 di sini, itu mhm. boleh ngebawa keluarganya untuk tinggal di sini selama mereka studi. Nah, itu yang masuknya adalah visa dependen, jadi nggak bisa visa turis. Kalau visa turis tuh ada masa maksimalnya itu loh, cuman 90 hari. Mmm, Nah, kalau visa dependen itu bisa sampai, 1 tahun, terus nanti diperbaharuin lagi 1 tahun, nanti diperbaharuin lagi 1 tahun gitu, sampai selesai. Semua dokumennya tuh nge-refer-nya ke kita. Dan profesor juga harus tahu, karena profesor harus ngirimin kayak apa sih, letter of, eee, bukan application, jadi kayak si profesor itu nanti akan ngirim surat yang akan memperkuat pas mereka daftar visa dependen. Jadi profesor itu akan nulis kayak, "Saya memang mengetahui," jadi memang dia ngasih tahu, si ini apa, kayak aku itu memang muridnya dia yang saat ini sedang studi master, di mana, di misalkan INJ University, terus clinical pharmacology jurusannya. Dan dia mengetahui kalau saya itu punya anak yang namanya ini, punya suami yang namanya ini, dan mereka diundang oleh profesor saya. Jadi bukan kita yang undang, tapi si profesornya juga mengetahui dan ikut mengundang mereka untuk datang ke Korea untuk apa, misalkan kayak kalau profesor aku bilang, untuk lebih mengetahui budaya Korea gitu dan menemani selama, murid saya belajar di sini karena dan, saya merasa ini oke ini adalah hal yang bagus untuk pertukaran budaya dan untuk membuat, murid saya lebih, apa ya, lebih lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajarannya kayak gitu-gitu. Jadi memang profesor kamunya juga harus mau bantuin kamu gitu. oke. Kalau nggak ada izin profesornya susah. Kayak penguat statement-nya gitu ya, Kak, ya? Iya iya, yang dari orang Koreanya langsung gitu. Nah, oke, kita tahu bahwa banyak orang yang, mengambil studi S2, S3 di luar negeri, kalau balik ke Indonesia, ada yang melamar sebagai dosen. Nah, dari Kak Sayu sendiri, mungkin, ada informasi step-step bagaimana untuk balik ke Indonesia, apply jadi dosen? Ketika aku keterima beasiswa, aku itu tawarkan, diajak, ya pokoknya intinya, dekan kita ya di RC lah, tahulah ya, itu mengajak aku untuk apply jadi dosen di bidang farmakologi, karena kebetulan katanya farmakologi itu cuman 7 dosen dan butuh dosen ke selanjutnya dan dosen yang
Yang kurang di YARSI itu adalah yang mengerti tentang farmakokinetik, farmakodinamik secara mendalam, itu jarang yang paham. Benar-benar clinical farmakokinetik itu, dekan kita sendiri juga mengakui kalau beliau kurang di bidang itu. Makanya di sini aku benar-benar digenjot banget untuk paham tentang apa sih farmakokinetik, apa sih farmakodinamik, gimana sih, interaksi antara keduanya, terus apa itu therapeutic drug monitoring di pasien gitu-gitu tuh benar-benar digenjot banget di sini, karena untuk mengisi si tempat itu yang kurang di, universitas kita gitu. Nah, kebetulan, aku sih kemarin diminta untuk ngirimin iya pokoknya diundang untuk wawancara, aku cuman ngasih transkrip sama, transkrip nilai PPDS tuh kan, transkrip koas sama sama S1, terus sama, surat dari sini yang menyatakan aku keterima S3 S2, di Korea, udah. Terus diwawancara aja kalau nggak salah, sama application letter deh kalau nggak salah. Iya, CV sama bawa CV. Terus, eee, apply, taruh di, registrar, nanti dipanggil tuh sama mereka untuk wawancara. Wawancaranya itu ada dekan, ada di bidang kemahasiswaan, kepala bidang si departemen yang kita tuju. Ya udah deh ditanya-tanya di situ kayak, "Kenapa kamu apply ke sini? Kenapa kamu mau jadi dosen? Apa yang mendasari kamu mau jadi dosen?" Terus lucunya adalah aku tuh orangnya kan kalau yang namanya diwawancara ya udah gitu loh, datang-datang aja, nggak ada persiapan apa-apa, nggak ada rehearsal mau ngomong apa, nggak tahu gitu, bener-bener kayak spontan aja kemarin tuh ngomong apa. Makanya kemarin tuh kebetulan lucunya tuh si Betari itu nge-tweet, aku tuh ngebaca tweet-nya Betari yang ngomong kalau misalkan wawancara itu, harus dipersiapkan, kalau nggak dipersiapkan biasanya suka zonk apa segala macam. Mmm, Terus aku tuh mikir, iya juga ya waktu itu tuh aku soalnya pernah wawancara dosen tuh, bener-bener nggak ada persiapan apa-apa, kayak aku tuh nothing tulus, ya udahlah datang, datang aja gitu. Cuman emang jadinya tuh ada beberapa pertanyaan yang aku kayak, "Hah? Bagus nggak ya jawabnya kayak gini?" Gitu. Jadi ada pertanyaan yang aku nggak tahu akan ditanya kayak gitu, jadi jawaban aku kayak kurang deep gitu, karena soalnya ditanya berkali-kali gitu. Aku sih waktu itu ditanya sama Pak Dharma kenapa mau masuk farmakologi, kenapa nggak ke jurusan lain, terus dilihat dari transkrip nilai aku, kenapa aku ngambilnya farmakologi, sedangkan kayak di bidang ini kamu nilainya bagus gitu. Kamu nggak mau PPDS kah? Ada pertanyaan juga kayak gitu. Kamu kenapa nggak ngambil PPDS? Apa jaminan kamu kalau misalkan nanti balik ke YARSI, setelah nggak akan langsung ngambil PPDS gitu-gitulah, pokoknya kayak ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Cuman terus oh ya, terus kayak mereka tuh juga nanyain, "Ini kamu gimana bisa bisa dapetin nilai selama klinik?" Ini apa, kayak, "Kamu aktif ya kegiatannya, gimana cara kamu dulu bisa membagi waktu?" Pengalaman ngajar itu ditanya sih. Untungnya aku tuh di Medulab, jadi aku bisa bilang aku tuh ada pengalaman ngajar di Medulab gitu. mhm. Jadi pas ditanya, "Kamu punya pengalaman ngajar nggak?" Gitu. Ya aku bilang aku sih pernah ngajar di Medilab gitu, jadi ya paling gitu sih. Cuman pertanyaannya agak intimidating, iya, dari dokter ya, ya tahulah ya dokter mana yang intimidating. I know. Jadi jadi ya aku sih ketawa aja pas ditanya sama dokter itu kayak, ya iya Dok, saya, kalau misalkan diterima saya, niatnya mau ngajar dulu, baru nanti saya baru apply spesialis, kayak gitu-gitu sih. Oke, hmm, sudah selesai. Nah, mungkin, teman-teman di sini kalau masih ada pertanyaan seperti biasa bisa langsung tanya ke DM-nya, Dokter Sayu, atau bisa juga komen di bawah. Terima kasih banyak atas waktunya. Iya. Oke, mungkin mau ada, take home message. Sebagai wanita, jangan takut untuk bermimpi, jangan kayak mikirnya, kita pasti di rumah aja, akan lebih bagus kalau kita bisa bantu ekonomi suami kita juga, dan jangan takut untuk
punya pendidikan yang lebih tinggi daripada suami. Kalau misalkan ada kesempatan, ya udah diambil aja, karena yang namanya kesempatan tuh nggak datang 2 kali. Dan pasti kalau suaminya paham pun akan ngerti kok kalau apapun yang kita lakukan ini ke depannya buat keluarganya juga, buat keluarga kita juga. Dan apa ya, segala halnya harus diomongin bersama sama suaminya juga. Jangan cuman sebelah aja gitu, ego sebelah. Oke, Gitu deh. sekali.